Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma alias Sajah dengan NIM 330220220085. Video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah usul fikih dengan dosen pengampu Bapak Sifaul Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit pada poin yang pertama, yaitu perkembangan fikih dan usul fikih dari zaman klasik sampai zaman modern. Langsung saja yang pertama, yaitu perkembangan fikih. Perkembangan fikih dimulai dari zaman Rasulullah. Pada zaman Rasulullah, hukum atas perbuatan itu sudah ada karena Islam sendiri di dalamnya sudah termuat akidah, akhlak, dan hukum atas suatu perbuatan. Pada periode ini, Rasulullah menjadi satu-satunya rujukan fatwa bagi umat Islam. Di dalamnya termuat aturan Allah dan juga Rasulullah dengan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai acuannya. Nah, yang kedua, pada masa sahabat, setelah wafatnya Nabi Muhammad, turunlah ayat Al-Quran dan Sunnah Nabi secara sempurna. Nah, tetapi ada sesuatu yang terjadi, di antaranya pertama, banyaknya muncul kejadian baru yang membutuhkan jawaban hukum yang tidak dapat ditemukan dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Nah, yang kedua, timbul masalah yang telah diatur ketentuan hukumnya dalam Al-Quran, namun ketentuan itu dalam keadaan sulit untuk diterapkan dan menghendaki pemahaman baru agar relevan dengan perkembangan yang akan dihadapi. Yang ketiga, di dalam Al-Quran telah ditemukan penjelasan terhadap sesuatu kejadian yang secara jelas dan terpisah. Selanjutnya, setelah masa sahabat, yaitu masa mujtahid. Nah, pada masa Nabi kan fikih itu bersumber pada Al-Quran. Maka pada masa sahabat dikembangkan dengan dijadikan petunjuk Nabi dan ijtihad sebagai sumber penetapan fikih. Sudah masa sahabat, penetapan fikih dengan menggunakan sunnah dan ijtihad itu berkembang dan menyebar luas. Kemudian pada pertengahan abad kedua Hijrah tampil seseorang mujtahid besar yang pernah menggali pengetahuan dari madrasah Hijaz dan madrasah Irak, yaitu Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'i. Setiap aliran fikih mengembangkan paham dan metode pemikiran yang kemudian menyebar luas melalui murid mujtahid dan di kalangan para pengikutnya. Periode ini ditandai oleh beberapa kegiatan ijtihad yang menghasilkan fikih dalam bentuknya yang mengagumkan. Yang pertama, kegiatan menetapkan metode berpikir dalam memahami kedua sumber hukum, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kedua, kegiatan penetapan istilah-istilah hukum yang digunakan dalam kitab fikih. Yang ketiga, kitab fikih disusun secara sistematis. Periode terakhir yaitu abad 19 hingga sekarang. Kebangkitan fikih dan usul fikih berkaitan dengan kebangkitan umat Islam. Di beberapa wilayah umat Islam mulai berusaha melepaskan diri dari kolonialisme. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya munculnya kesadaran diri umat Islam akan kekalahan dari bangsa Eropa. Yang kedua, keinginannya untuk belajar kepada Eropa sehingga menimbulkan ide-ide pembaruan. Yang ketiga, upaya memurnikan ajaran Islam dari pengaruh bid'ah dan khurafat. Dan yang terakhir, ketertinggalan dalam bidang ilmu pengetahuan dari Barat yang menyadarkan umat Islam itu untuk menghidupkan semangat ilmu pengetahuannya. Untuk selanjutnya yaitu perkembangan usul fikih. Periode Nabi Muhammad, seluruh permasalahan fikih dikembalikan kepada Rasul. Pada masa ini bahwa fikih adalah wahyu Allah, namun terdapat usaha dari beberapa sahabat yang menggunakan pendapatnya dalam menentukan keputusan hukum. Yang kedua yaitu periode sahabat. Ketika Rasulullah SAW masih hidup, para sahabat menggunakan 3 sumber penting dalam pemecahan hukum. Yang pertama yaitu Al-Quran, Sunnah, dan Ra'yu. Sebagaimana pada masa Rasulullah, usul fikih pada era sahabat masih belum menjadi bahan kajian ilmiah. Periode selanjutnya yaitu periode tabi'in. Pada periode tabi'in, lapangan istinbat atau perumusan hukum semakin meluas karena begitu banyaknya peristiwa hukum yang bermunculan. Dalam masa itu beberapa ulama tabi'in tampil sebagai pemberi fatwa hukum terhadap kejadian yang muncul. Arah pengembangan usul fikih terlihat dalam 2 bentuk yang berbeda. Pertama, arah pemikiran yang suci, yaitu penyusunan kaidah-kaidah usul yang tidak terpengaruh oleh furu, sekte
sistem manapun. Kedua, mengarahkan penyusunan usul fikih yang dipengaruhi oleh furu dan menyesuaikan demi kepentingan furu serta berusaha mengembangkan ijtihad yang telah berlangsung sebelumnya. Untuk poin yang kedua yang akan saya sampaikan yaitu mengenai aliran-aliran yang ada dalam usul fikih. Aliran yang pertama yaitu aliran mutakalimin. Aliran mutakalimin disebut juga dengan aliran Syafi'iyah. Aliran ini membangun usul fikih secara teoritis, murni tanpa dipengaruhi oleh masalah-masalah cabang keagamaan. Dalam usul fikih, aliran Syafi'iyah ditandai dengan sistematika pembaharuannya yang murni bersifat usul fikih. Penulis-penulis usul fikih model mutakalimin tidak hanya orang Asy'ariyah. Penulis usul fikih aliran mutakalimin bersifat lintas madhab. Pada aliran mutakalimin juga terdapat ciri khas, yakni penggunaan deduksi di dalamnya. Usul fikih mutakalimin membahas kaidah-kaidah, baik disertai contoh maupun tidak. Yang kedua, adanya pembahasan mengenai teori kalam dan teori pengetahuan seperti terdapat dalam Al-Luma karya Al-Syirazi dan Al-Ihram karya Al-Amidi. Yang kedua yaitu aliran fuqaha. Aliran ini disebut juga sebagai aliran fuqaha karena aliran ini tuh dalam membangun teori usul fikihnya hanya dipengaruhi oleh masalah furu dalam madhab mereka. Oleh karena itu, sebelum menyusun setiap teori dalam usul fikih, mereka terlebih dahulu melakukan analisis mendalam terhadap furu yang ada dalam madhab mereka. Di antaranya ciri khas Hanafiyah bahwa kaidah yang disusun dalam usul fikih mereka semuanya dapat diterapkan. Ini logis karena penyusunan usul fikih mereka telah terlebih dahulu diselesaikan atau disesuaikan dengan hukum furu yang terdapat dalam madhab mereka. Yang ketiga yaitu aliran mutaakhirin. Aliran mutaakhirin ini gabungan dari aliran mutakalimin dan juga aliran fuqaha. Metode yang ditempuh ialah dengan mengkombinasikan keduanya. Mereka memperhatikan kaidah-kaidah usuliyah dan mengemukakan dalil-dalil atas kaidah ini juga memperhatikan penerapannya terhadap masalah fikih far'iyah dan relevansinya dengan kaidah-kaidah tersebut. Maka dari itu, perkembangan terakhir penyusunan kitab usul fikih tampak lebih banyak mengikuti cara atau menggunakan metode mutaakhirin. Untuk poin yang ketiga yaitu sejarah dan metode yang digunakan madhab dalam perkembangan usul fikih. Yang pertama yaitu sejarah. Sejarah yang pertama ada pada zaman Rasulullah. Pada zaman Rasulullah, madhab itu hanya terbatas pada ijtihad atau pendapatnya saja para sahabat dalam memahami agama, karena pada zaman itu sumber Islam hanya ada Al-Quran dan hadis. Sehingga ketika para sahabat terjadi perselisihan dan berijtihad masing-masing, mereka langsung melaporkan masalah tersebut kepada Rasulullah. Selanjutnya, madhab pada sahabat. Madhab ini muncul karena Rasulullah telah meninggal. Ketika di zaman Rasulullah para sahabat menemukan sebuah masalah, akan tetapi setelah wafatnya Rasulullah, para sahabat masing-masing memiliki pendapatnya. Misalnya, pendapat Aisyah roh, pendapat Ibnu Mas'ud roh, pendapat Ibnu Umar. Masing-masing memiliki kaidah tersendiri dalam memahami nas Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga terkadang pendapat Ibnu Umar tidak selalu sejalan dengan pendapat Ibnu Mas'ud atau Ibnu Abbas. Tapi semua itu tetap tidak bisa disalahkan masing-masing karena setiap madhab telah berijtihad. Seperti contoh selanjutnya, para sahabat melihat Rasulullah mengerjakan suatu tindakan. Sebagian sahabat itu menafsirkan sebagai tindakan qurbah atau ibadah, sedangkan sebagian yang lain menyimpulkan sebagai tindakan mubah atau biasa. Periode terakhir yaitu periode tabi'in. Pada masa tabi'in tabi'i dan para imam mujtahid, kekuasaan Islam meluas ke daerah-daerah yang dihuni oleh orang-orang yang bukan dari bangsa Arab. Dengan kondisi seperti ini, banyak di antara ulama yang bertebaran ke daerah-daerah tersebut dan tidak sedikit pula penduduk daerah tersebut yang masuk Islam. Semakin kompleksnya persoalan-persoalan hukum yang ketetapannya tidak dijumpai dalam Al-Quran dan hadis, karena itulah ulama-ulama yang tinggal di daerah tersebut melakukan ijtihad, mencari ketetapan hukumnya berdasarkan penalaran mereka terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi, ditambah pula dengan pengaruh kemajuan ilmu yang ada pada daerah tersebut. Untuk selanjutnya yaitu beberapa
berdasarkan metode nas Al-Quran dan hadis marfu. Imam Hambali hanya menggunakan qiyas dalam keadaan yang darurat atau sangat mendesak dan lain-lain. Yang kedua ada mazhab Hanafi. Dalam penyampaiannya, Abu Hanifah menganut umum istihsan dan ikhtisar dari imam-imam lainnya. Yang ketiga ada mazhab Syafi'i. Beliau menekankan penggunaan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber utama dalam ijtihadnya. Yang kedua, Imam Syafi'i menolak pemikiran dan tindakan masyarakat Madinah tentang maslahah dan mursalah. Yang ketiga, Imam Syafi'i menolak proses istihsan karena dianggap telah menciptakan syariat, sedangkan beliau sendiri adalah nahirus sunnah atau pembela sunnah. Yang keempat, yakni madhab Imam Malik. Dalam metode istihadnya, beliau menggunakan amal ahli Madinah atau hujjah sebagai pilihan utama dibandingkan dengan qiyas. Yang kedua, menjadikan maslahah dan mursalah sebagai salah satu penetapan hukum pada masanya. Yang ketiga, Imam Malik juga tidak mensyaratkan kemasyhuran Al-Quran dan As-Sunnah dalam urusan perkara hukum. Poin selanjutnya yaitu kedudukan Al-Quran dan hadis, juga metodenya dalam penetapan hukum Islam. Kedudukan Al-Quran menjadi sumber hukum utama dalam umat Islam. Al-Quran adalah dasar hukum Islam dan sumber syariat Islam yang memiliki berbagai macam dan fungsi. Fungsi Al-Quran terdiri dari fungsi bagi agama Islam, bagi kehidupan manusia, dan juga sebagai sumber ilmu. Adapun hadis merupakan sumber hukum Islam setelah Al-Quran yang berisi perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Pada dasarnya, Al-Quran dan hadis memberikan dasar dan pedoman dalam mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk aspek ibadah, etika, sosial, politik, ekonomi, dan hukum pidana. Dalam konteks penetapan hukum Islam, para ulama dan pakar hukum Islam mengkaji Al-Quran dan hadis untuk memahami inti ajaran dan prinsip-prinsip hukum Islam. Praktik ini melibatkan diskusi dan penelitian dalam mencapai kesepakatan untuk mengungkapkan perbedaan pendapat dalam menetapkan hukum. Namun, pemahaman mengenai hukum Islam dapat beragam di kalangan ulama dan pakar hukum Islam. Oleh karena itu, seseorang yang ingin memahami hukum Islam perlu merujuk kepada otoritas keagamaan yang kompeten atau pakar hukum Islam untuk mendapatkan pandangan yang akurat dan mendalam tentang Al-Quran dan hadis. Poin yang terakhir atau yang kelima yaitu kedudukan ijma dan qiyas, juga metodenya dalam penetapan hukum Islam. Untuk kedudukannya sendiri, ijma pada posisi ketiga setelah Al-Quran dan hadis, dan qiyas pada posisi keempat atau terakhir. Yang pertama ijma. Metode ijma yakni metode yang mengacu pada kesepakatan para ulama dari masa ke masa terkait isu atau masalah hukum yang belum ada kejelasannya dalam Al-Quran dan hadis. Para ulama akan mempelajari ayat-ayat, hadis-hadis, dan pendapat-pendapat ulama terdahulu untuk mencari kesepakatan pemahaman bersama mengenai hukum yang berlaku. Ijma digunakan sebagai otoritas hukum yang sah dalam menetapkan hukum yang tidak tercantum dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua yaitu qiyas. Qiyas adalah metode yang digunakan untuk menerapkan hukum yang telah tercantum dalam Al-Quran atau hadis pada situasi khusus yang serupa, namun tidak diatur secara langsung. Melalui qiyas, ulama akan membandingkan kasus baru dengan kasus yang telah diatur hukumnya dalam Al-Quran dan hadis. Jika terdapat kesamaan atau persamaan dasar antara kedua kasus, maka hukum yang berlaku pada kasus yang sudah ada diaplikasikan pada kasus yang baru. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam saya menyampaikan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.